Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat aspirasi guru, kembali bersama saya Dipta Cepata, Sekretaris Bidang Pengembangan Profesi PGRI Kabupaten Serang, Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah Madrasah Kabupaten Serang, anggota Asesor Ban SM Provinsi Banten. Kali ini pada seri kedua melanjutkan seri pertama tentang strategi menghadapi akreditasi tahun 2022. Sahabat aspirasi guru, pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana tugas dan fungsi masing-masing tim akreditasi sekolah madrasah dalam melakukan persiapan yang efisien dan efektif menghadapi akreditasi sekolah madrasah tahun 2022. Seperti biasa, sebelum lanjut pada pembahasan, saya mengajak kita bersama untuk mendukung program ini agar berkelanjutan dan terus dapat mendiseminasikan praktek-praktek baik di dalam pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah yang pada beberapa saat ke depan akan dihadapi oleh semua sekolah madrasah di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pada sesi pertama, kita sudah bahas tentang bagaimana kepala sekolah atau madrasah memiliki tim pengembang sekolah lalu membentuk satu unit khusus menyiapkan sekolah madrasah menghadapi akreditasi yang namanya tim akreditasi sekolah madrasah. Tim ini terdiri dari A. Tim IT dan publikasi, B. Tim asesmen kecukupan, C. Tim mutu lulusan, D. Tim mutu proses, E. Tim mutu guru, dan F. Tim mutu manajemen sekolah. Selanjutnya, apa tugas tim IT dan publikasi? Tim ini bertugas untuk mengidentifikasi, menyiapkan dokumen-dokumen yang layak untuk dipublikasikan sebagai bagian dari portofolio kinerja satuan pendidikan. Baik itu berupa dokumen biasa, video, visual, grafis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tim asesmen kecukupan yang memiliki tugas menghimpun, mengidentifikasi, menyiapkan dokumen-dokumen bukti fisik, bukti penunjang yang paling aktual tentang 1. Indeks pemenuhan mutlak atau IPM, dan 2. Dokumen bukti fisik indeks pemenuhan relatif atau IPR. Tim C, tim mutu lulusan, dan demikian seterusnya, tim mutu proses, tim mutu guru, dan tim mutu manajemen masing-masing fokus pada instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020 yang berbicara tentang bagaimana membuktikan kinerja, capaian-capaian kinerja selama 3 tahun terakhir yang terkait dengan mutu lulusan, mutu proses, mutu guru, dan mutu manajemen. Sahabat aspirasi guru yang budiman, tugas TAS atau tim akreditasi sekolah madrasah di dalam mengumpulkan semua dokumen-dokumen ini sesungguhnya tidak terlalu susah karena tinggal melengkapi data-data yang selama ini diinput di dalam Dapodi atau data pokok pendidikan bagi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Kemendikbudristek, dan data-data yang terhimpun di dalam EMIS atau Simpatika bagi sekolah madrasah yang dikelola di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kita bahas setelah tim akreditasi mengetahui tugas dan masing-masingnya, maka
perlu disosialisasi tentang konsep-konsep pengertian akreditasi, mengapa perlu sekolah diakreditasi, dan apa yang akan diterima manfaat setelah suatu sekolah madrasah diakreditasi. Itu dijadikan bahan diskusi sosialisasi di dalam program Pantas Dua Sisi, pendampingan tim akreditasi sekolah madrasah, menyatukan visi, menyeragamkan strategi untuk mencapai tujuan akreditasi sekolah melalui simulasi dan diskusi. Pantas Dua Sisi. Tentu masih ingat kan? Oke, sahabat aspirasi guru yang budiman, kesempatan yang ketiga kita bahas tentang asesmen kecukupan. Sebagaimana tadi disampaikan, asesmen kecukupan terdiri dari 1. IPM. IPM adalah indeks pemenuhan mutlak. Disebut indeks pemenuhan mutlak karena setiap satuan pendidikan yang akan ditetapkan menjadi sasaran akreditasi harus memiliki 5 indikator atau indeks pemenuhan mutlak. Yang pertama, memiliki izin operasional. Yang kedua, kepala sekolah memiliki sertifikat diklat kepala sekolah. 3. Sekolah atau madrasah sudah meluluskan. Yang keempat, sekolah atau madrasah melaksanakan kurikulum nasional yang berlaku. Dan yang kelima atau yang terakhir, sekolah menjalankan atau mengalokasikan waktu kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Dokumen-dokumen ini semuanya diupload di dalam Google Drive sekolah, dan sebagian besar jika memang sudah berkualitas dapodiknya atau emisnya, maka dokumen-dokumen tersebut sebenarnya sudah tersedia di dalam dashboard sistem. Namun ada kalanya dokumen-dokumen ini terdapat beberapa dokumen yang tidak ada. Maka pada saat persiapan visitasi akreditasi, dokumen tersebut disiapkan di dalam Google Drive sekolah. Yang kedua, indeks pemenuhan relatif. Yang dimaksud indeks pemenuhan relatif ini sebenarnya tingkat ketaatan sekolah madrasah terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Baik itu sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, DIKTI, maupun sekolah-sekolah madrasah-madrasah di lingkungan Kemendikbud atau Kemenag, karena diikat oleh peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Khusus misalnya untuk SMP atau MTS sederajat, terdapat 9 item indeks pemenuhan relatif. Yang pertama, ketentuan tentang sertifikat atau ijazah S1 guru yang mengajar di sekolah atau madrasah tersebut, S1 atau diploma. 4. Yang kedua, dari jumlah guru yang ada, berapa persenkah yang sudah melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Indeks pemenuhan relatif yang ketiga adalah ini yang biasanya secara keseluruhan relatif masih cukup rendah, yaitu berapa persenkah dari keseluruhan guru yang diberi tugas mengajar di sekolah itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat, IPR bicara tentang apakah di sekolah atau madrasah itu ditugaskan seorang tenaga administrasi sekolah atau kepala tenaga administrasi sekolah. Yang kelima, apakah di sekolah madrasah itu ditugaskan seorang kepala perpustakaan sekolah sesuai dengan standar nasional tenaga administrasi, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan. Yang keenam, apakah sekolah madrasah itu memiliki atau menugaskan pengelola laboratorium? Yang ketujuh, bagaimana
jumlah rombongan belajar di sekolah, apakah memenuhi kriteria standar proses. Untuk SMP misalnya, satu rombongan belajar minimal terdiri dari 20 peserta didik dan maksimal 32. Selanjutnya, poin yang ketujuh, dari IPR ini akan melihat tentang indikasi apakah bangunan-bangunan atau ruang-ruang penunjang yang ada di sekolah tersedia. Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tenaga administrasi, ruang OSIS, ruang ibadah, ruang BK atau ruang layanan bimbingan konseling. Ini hal-hal yang secara standar harus ada di setiap sekolah. Tingkat pemenuhannya memang sangat relatif, tetapi ini harus diukur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di dalam ESP. Di sana ada ketentuan tentang rubrik apakah masuk pada level 4, 3, 2, atau 1. Selanjutnya, yang ke-8, apakah sekolah madrasah memiliki daya dukung sumber listrik? Dari mana sumbernya? Berapa voltase, berapa dayanya? Nah, ini juga akan diukur karena akan menunjukkan daya dukung fasilitas sumber listrik, karena sekolah pada era sekarang sudah pasti akan menggunakan sumber daya listrik untuk pemanfaatan IT dan kegiatan publikasi. Yang terakhir dari dokumen IPR ini adalah apakah sekolah madrasah memiliki toilet yang memadai. Khusus mengenai toilet ini terdapat perbedaan kriteria. Bagi siswa putra atau laki-laki, perbandingannya adalah 40 siswa putra untuk satu ruang atau kamar toilet. Sedangkan untuk siswa putri, 30 siswa putri untuk satu ruang toilet atau WC. Itulah 9 item daripada indeks pemenuhan relatif. Selanjutnya kita bicarakan tentang instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 ini diterbitkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1005/P/2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Secara keseluruhan, sebagai contoh, untuk SMP sederajat terdiri atas 4 komponen mutu, yaitu mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu guru, dan mutu manajemen. Keseluruhan dari instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 ini untuk SMP dan SMA sederajat terdiri atas 35 butir inti instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Teknik penggalian data dan informasi sebagaimana disajikan di dalam tabel ini, asesor nanti akan melakukan penggalian data dan informasi melalui berbagai teknik, antara lain studi dokumentasi atau telah dokumen, wawancara, observasi, angket, dan diskusi. Sahabat aspirasi guru yang budiman, selanjutnya berdasarkan Sispena, para asesor akan melakukan pengolahan nilai secara aplikatif, dan di sini saya akan sampaikan bahwa terdapat perubahan kriteria penilaian IASP 2020 dengan sistem akreditasi lama. Pada IASP 2020, pemeringkatan berupa sekolah dinyatakan unggul dengan skor nilai antara 91 sampai 100. Yang kedua, peringkat B atau baik
ketika sekolah memenuhi kriteria nilai minimal 81 sampai dengan 90. C, peringkat C, jika sekolah memenuhi kriteria nilai antara 71 sampai 80. Kurang dari 71 ke bawah, maka sekolah tersebut berstatus tidak terakreditasi. Dari keseluruhan skor yang ada di dalam penentuan nilai terdiri dari dua komponen dengan pembobotan yang berbeda. Asesmen kecukupan dengan bobot 15%, sedangkan IASP 2020 dengan bobot 85%. Nah, gabungan dari nilai kedua instrumen ini akan menjadikan peringkat akreditasi sekolah berdasarkan IASP 2020. Sahabat aspirasi guru yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan lebih lanjut nanti akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan akreditasi di sekolah, baik luring maupun daring. Hal ini insya Allah kita akan bahas pada seri ketiga dari program persiapan akreditasi sekolah madrasah tahun 2022. Tetaplah bersama kami, aspirasi guru. Salam sehat, tetap bahagia, bugar, dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.